Shalom, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kesempatan yang indah ini ada sebagian orang bertanya, mengapa orang Kristen beribadah di hari Minggu? Padahal tidak ada ditemukan di Alkitab untuk menguduskan hari Minggu atau hari pertama. Mengapa bisa terjadi? Mari kita selidiki. Sebenarnya hal ini sudah dinubuatkan bahwa akan terjadi suatu perubahan. Dan hal ini adalah satu hal yang diberikan untuk orang percaya bahwa akan terjadi perubahan. Nah, perubahan ini telah dibuat manusia sendiri. Jadi bukan Tuhan. Hari Sabat itu tetap sama, baik dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Ya, hari Sabat itu tetap hari ke-7. Ya, tidak ada perubahan. Nah, hal ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Bahkan ini tulis di dalam Perjanjian Baru. Mari kita buka Alkitab di dalam Ibrani 4 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan ya. Ibrani 4 ayat 1 sampai 9. Judulnya Hari Perhentian yang Disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas ya, bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ya. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ya, jadi jelas di sini bahwa ada yang akan mengubahkan hari, mengubahkan waktu, ya. Dan hal itulah yang sudah dijelaskan di ayat yang ke-7, ya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ya. Tidak dikasih tahu hari apa, tapi ini sudah dinubuatkan, saudara. Lalu dikatakan di sini di ayat yang ke-8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi kalau Tuhan mau kasih tahu kita harus beribadah di hari ini atau di hari itu, pasti kasih tahu, tapi tidak dijelaskan, tidak diberitahu suatu hari yang diubahkan untuk beribadah ke hari yang lain, ya. Dan di sini ayat 9 menekankan jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah, ya. Jadi jelas
bahwa hari ketujuh itu adalah hari Sabat. Ya. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10, Yesus bangkit ya dari kuburnya di hari pertama, tidak menjelaskan untuk menguduskan hari itu. Walaupun hari pertama adalah hari kebangkitan Yesus Kristus, tidak dijelaskan untuk menguduskan atau memerintah untuk menguduskan hari pertama. Kita ketahui bahwa Yesus itu bangkit di hari pertama. Pada hari Jumat dia meninggal, wafat ya, hari Jumat. Lalu di hari ketujuh, hari Sabat ya, dia tidur atau istirahat. Kemudian di hari pertama, di hari Minggu itu dia bangkit. Ya, jadi kita harus tahu momen peristiwa ini ya. Dan kalau kita mau bolak-balik Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ditemukan sama sekali untuk menguduskan hari pertama itu. Yesus, Paulus, Petrus ya, ibadah hari Sabat, yaitu hari ketujuh. Ya. Hari ketujuh dalam pekan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hari Sabtu. Jadi Sabat adalah hari Sabtu. Ya. Tetapi kita juga harus perlu mengetahui aturan waktu Alkitabiah ya, itu dimulai dari kapan. Ya. Kalau kita buka di dalam Kejadian 1 ya, ayat 4. Kejadian 1 ayat 4. Di sini menjelaskan ya, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Kemudian berikut ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kemudian di ayat yang berikut, ayat 8, dikatakan, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi perubahan dimulai pada waktu petang atau sore. Ya. Lalu ayat yang lain, ayat 13. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Jadi petang dan pagi ya, dimulai dari sore. Nah, kita ketahui bahwa waktu satu hari itu sama dengan 24 jam. Maka dari sore ke sore, nah itulah mulai pergantian hari menurut Alkitab. Nah, di sini yang menjadi satu pertanyaan, kalau begitu kapan perubahan dari hari ketujuh menjadi hari pertama yang sekarang ini kita ketahui ya, orang-orang Kristen dan Katolik umumnya beribadah di hari Minggu atau hari pertama ya. Perubahan ini terjadi pada periode antara tahun 200 sampai 400 tarik Masehi ya. Sekitar tahun 200 tarik Masehi muncul suatu pertentangan untuk menentukan ya satu hari sepanjang tahun guna menghormati kebangkitan Kristus ya. Ini adalah alasan yang dibuat-buat, padahal di dalam Alkitab tidak ada disuruh untuk menguduskan atau membuat hari pertama itu sebagai hari ibadah ya. Kemudian Roma mengambil hari Minggu untuk masuk ini ya. Belakangan ketika bulan puasa Masehi diperkenalkan ke dalam gereja, maka setiap hari Minggu selama 40 hari berpuasa ya, itu digunakan untuk menghormati hari kebangkitan itu. Nah, lalu pada abad keempat ya, gereja memutuskan untuk memelihara setiap hari Minggu dalam setahun. Dan hal ini untuk menghentikan orang-orang Kristen menjadi seperti orang Yahudi berbakti pada hari ketujuh setiap pekan. Gereja Roma yang berkuasa mengeluarkan undang-undang untuk menjamin pemeliharaan hari Minggu dengan ancaman hukuman mati. Jadi demikianlah ya, gereja Roma Katolik secara paksa membatalkan hari Sabat. Ya, memang pada waktu itu masih ada
gereja hanya gereja Roma Katolik. Lalu terjadi suatu perubahan, ya, yang begitu besar yang kita ketahui, muncullah Protestan. Ya, itu adalah suatu sejarah yang cukup panjang, saya akan membahas lain waktu. Nah, inilah mengapa ya ada satu perubahan. Ya, kita juga perlu ingat, inilah gereja yang sama yang menjalankan penganiayaan guna memastikan penurutan total. Ya, sudah menjadi fakta sejarah yang diketahui umum bahwa sejumlah 50 sampai 100 juta orang yang dianggap murtad telah dihukum mati oleh gereja Roma selama lebih dari 12 abad gereja menguasai Eropa. Nah, itulah mengapa karena terjadi hal-hal yang demikian, maka terjadilah perubahan di dalam tubuh gereja. Tapi mereka tidak mau berubah, akhirnya terjadi sebuah skisma, ya, pemisahan, lalu muncullah Protestan itu sendiri yang dimulai para pembaharu yang cukup banyak, ya, seperti Martin Luther, Tyndale, Zwingli, dan lain sebagainya. Nah, kemudian muncullah suatu undang-undang, ya, undang-undang hari Minggu yang pertama. Zaman modern ini, kalau kita pergi ke Amerika, ya, mengenai hari Minggu, itu semua toko-toko tutup, ya, semua toko itu libur, tidak ada yang buka, ya. Dan ini adalah suatu undang-undang hari Minggu yang pertama, ya. Banyak umat Kristiani menganggap peristiwa ini sebagai sesuatu yang luar biasa, ya. Benar, ya, suatu hal yang baik di mana Konstantin membantu mengakhiri penganiayaan terhadap orang Kristen. Akan tetapi, ya, undang-undang ini memerintahkan rakyat untuk melanggar hukum yang keempat. Apa hukum yang keempat? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Apa bunyi dari undang-undang hari Minggu itu yang dibuat oleh Konstantin? Saudara-saudara bisa cek di internet, ya, mengenai undang-undang hari Minggu Konstantin, Kaisar Konstantin, ya. Nah, bunyinya seperti ini, ya. Tahun 321 Tarik Masehi, hendaklah semua hakim-hakim dan masyarakat kota serta semua pedagang berhenti pada hari matahari yang patut dimuliakan. Tetapi biarlah mereka yang bermukim di pedesaan secara leluasa dan dengan kebebasan penuh melanjutkan kebiasaan mereka bercocok tanam. Karena sering terjadi tidak ada hari lain yang lebih cocok untuk menabur benih atau menanam anggur. Karena itu, waktu yang menguntungkan hendaknya tidak dilewatkan, agar berkat surgawi jangan sampai hilang. Dikeluarkan pada tanggal 7 Maret, Crispus dan Konstantin menjabat konsul masing-masing untuk kedua kali. Nah, jadi pertobatan Konstantin dari kaisar kafir menjadi Kristen, ya, itu telah satu bentuk fenomena, ya. Pertobatan Konstantin yang dilakukan itu telah membanjiri gereja dengan kekafiran karena satu kompromi, ya, dari kekafiran digabung dengan gereja, di mana kita ketahui ada patung-patung, ya, penyembahan terhadap Bunda Maria, ya, pengakuan kaisar bahwa dirinya Allah, dan berbaktian pada hari matahari. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, inilah satu sejarah singkat perubahan dari hari ketujuh ke hari pertama, ya, perubahan dari hari ketujuh ke hari pertama. Dan ini pun sudah diakui sendiri oleh doktrin dari gereja Katolik. Anda bisa membaca sendiri di Katekismus Pertobatan dari Doktrin Katolik, ya. Jadi inilah suatu sejarah perubahan hari Sabat, ya, hari ketujuh ke hari pertama. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, ya, silakan menghubungi di nomor HP saya, WA 0822 4270 2996. Sekali lagi 0822 4270 2996. Ini adalah
yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat dalam berkat kita.